Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini, ketaatan untuk berubah dan mengubahkan. Diambil dalam Roma 12 ayat 2. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa di dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Contoh, orang berubah, mengubah penampilannya, mulai dari cara berpakaian, potong rambut, dan sebagainya, karena ingin mengikuti tren yang ada. Ada pula yang aktif nge-gym karena ingin berharap bahwa bentuk tubuh supaya menjadi lebih bagus ataupun fisiknya agar lebih proporsional dan sebagainya. Saudaraku, perubahan dalam hal jasmaniah seharusnya diimbangi dengan perubahan hal rohani. Takkan mudah berubah dalam hal rohani, saudara, apabila kita mengandalkan akal, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Karena itu, penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, melekat kepadanya, dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah bagi dirinya sendiri dan bahkan mengubah dunia, karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudaraku, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak berubah. Kita bisa berubah asalkan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus dan beroleh kebenaran dari Bapa, rela menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saudaraku yang terkasih, dalam praktek hidup sehari-hari, kita seringkali membiarkan dan bahkan menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa. Firman Tuhan memerintahkan untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dipakai menjadi senjata kebenaran, yaitu di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian kita akan memurniakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Allah karena melalui anggota tubuh kita meninggikan namanya. Dan biarlah kita boleh menjadikan saksi Kristus di dalam 1 Korintus 6 ayat 20b. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita secara sadar mau menyerahkan di hidup ini untuk diubah Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong, akan memampukan kita untuk punya kehidupan yang berbeda. Perubahan ini dimulai dari akal, kodrat, ataupun pikiran kita. Mari kita berubah bersama dengan kekuatan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hari lepas hari kita semakin bergaul intim dengan Tuhan, semakin mau diubahkan kehidupan kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus yang akan senantiasa membangun kehidupan kita untuk semakin kita mau diubahkan. Dan biarlah kita boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan biarlah kita hari lepas hari kita semakin belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah kita hari lepas hari kita mulai mau dibentuk apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Bukan keinginan kita, bukan pikiran kita, biarlah maunya Tuhan, biarlah kerinduan kita atas hidup kita.
atas hidup Tuhan, atas kemauan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan ini biarlah kita boleh menjadikan kekristenan ini menjadi teladan bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, kami mengucap syukur Tuhan. Renungan pada pagi hari ini Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, hidup seturut dengan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan urapi hidup kami Tuhan, supaya kami boleh mampu Tuhan, untuk kami belajar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa, supaya kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, hidup yang berkenan kepada Engkau, hidup yang senantiasa menyukakan hati Tuhan, hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, tidak seperti dunia ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terus tuntun kami, bimbing kami Tuhan, untuk masuk dan mengerti di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk kami boleh memberikan hidup kami Tuhan, untuk Tuhan ubahkan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Mari kita yang berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.